Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Resi sebagai dosen pengampu akuntansi biaya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai penerapan sistem job order costing dalam penentuan harga pokok pesanan pada UMKM Bakso Pade. Langsung saja kita perkenalkan, nama saya Arzara Bilbila dengan rekan-rekan saya. Saya Devina Ratu Hairunisa. Saya Regina Natasha Andini. Lalu kita masuk ke latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama usaha pedagang seperti bakso. Salah satu tantangan utama UMKM adalah menentukan harga pokok produksi yang akurat agar harga jual tetap kompetitif dan menguntungkan. Toko Bakso Pade sebagai UMKM dengan sistem produksi berdasarkan pesanan membutuhkan metode job order costing karena setiap pemesanan memiliki biaya yang berbeda. Namun, banyak UMKM belum menerapkan perhitungan biaya secara terstruktur, sehingga beresiko salah menetapkan harga jual. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk menganalisis penerapan job order costing di toko bakso Pade dan pengaruhnya terhadap penentuan harga pokok produksi. Lalu kita masuk ke tujuan proyek. Proyek ini bertujuan mengimplementasikan konsep akuntansi biaya dalam perhitungan harga pokok produksi UMKM toko bakso Pade menggunakan metode job order costing. Mahasiswa diharapkan memahami proses pengumpulan dan perhitungan biaya produksi serta membandingkan teori dengan praktik UMKM untuk mengidentifikasi perbedaan dan kendala. Secara akademik, proyek ini mengingatkan pemahaman akuntansi biaya dan secara praktis memberikan masukan bagi UMKM dalam menetapkan biaya produksi yang lebih terstruktur untuk pengambilan keputusan manajerial. Lalu kita masuk ke ruang lingkup. Proyek ini dibatasi pada analisis perhitungan harga pokok produksi, penggunaan metode job order costing pada UMKM toko bakso Pade. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan dengan pemilik usaha pada tanggal 12 Desember. Biaya yang dianalisis dalam proyek ini meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Biaya non-produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya tidak termasuk dalam ruang lingkup pembahasan karena bersifat biaya periode dan tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu. Pembatasan ini dilakukan agar analisis lebih fokus dan sesuai dengan tujuan penerapan akuntansi biaya. Lalu kita masuk ke proses pelaksanaan proyek. Yang pertama itu ada deskripsi bisnis. Toko Bakso Pade adalah UMKM di bidang kuliner yang bergerak dalam produksi dan penjualan bakso dengan proses produksi yang mencakup pemilihan bahan baku, pengelolaan, hingga penyajian kepada konsumen. Usaha ini melayani penjualan makanan di tempat sekaligus memproduksi bakso untuk kebutuhan harian dan pesanan khusus seperti catering. Seperti produksi yang fleksibel, tersebut menimbulkan variasi biaya, terutama akibat perubahan volume produksi dan fluktuasi harga bahan baku. Dalam pengelolaannya, toko bakso Pade masih menggunakan pencatatan biaya yang sederhana karena keterbatasan sumber daya. Namun, pencatatan tersebut tetap dimanfaatkan sebagai dasar penentuan harga jual dan evaluasi kinerja keuangan usaha. Lalu yang kedua ada metode dan teknik yang diterapkan. Analisis ini menggunakan metode job order costing, yaitu metode pengumpulan biaya produksi berdasarkan pemesanan atau unit tertentu. Secara teori, biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Namun, dalam praktik di toko bakso Pade, biaya tenaga kerja langsung tidak diperhitungkan karena seluruh proses produksi dilakukan
sendiri oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, hitungan biaya hanya mencakup biaya bahan baku langsung dan biaya overhead seperti gas, listrik, air, dan perlengkapan lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dengan teori, penerapan ini tetap mencerminkan prinsip job order costing karena seluruh biaya produksi dibebankan langsung pada setiap porsi bakso untuk menetapkan selisih antara harga jual dan biaya produksi. Lalu yang ketiga, ada langkah-langkah pelaksanaan. Pelaksanaan proyek di awal dengan tahap persiapan, yaitu menetapkan objek penelitian dan menyusun rencana observasi. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data melalui observasi langsung ke lokasi usaha dan wawancara dengan pemilik toko bakso Pade. Observasi ini dilakukan untuk memahami alur produksi, pengelolaan bahan, serta sistem eh, kerja tenaga langsung. Ser- setelah kita dapat data yang diperoleh, tahapan berikutnya adalah eh, mengidentifikasi dan pengelolaan biaya produksi ke dalam biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Data biaya yang telah diklasifikasi kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok produksi berdasarkan metode job order costing. Tahapan akhir dari pelaksanaan proyek ini adalah analisis hasil perhitungan dan evaluasi kesesuaian antara teori akuntansi biaya dan praktik yang diterapkan di perusahaan yang kita jalani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil implementasi. Yang pertama yaitu data yang diterapkan. Data dalam proyek ini Data dalam proyek ini berasal dari biaya produksi UMKM toko bakso Pak D yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha. Data tersebut mencakup biaya aktual produksi untuk pesanan khusus maupun produksi rutin, yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pokok produksi dengan metode job order costing. Biaya produksi dikelompokkan ke dalam biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Data pesanan nyata. Berikut adalah data pesanan nyata dari salah satu customer toko bakso Pak D. Pesanan tersebut ialah 300 porsi bakso. Pesanan tersebut ditulis secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama itu daging sapi 12 kilogram, biaya per unitnya 5.400, total biayanya 1.620.000. Tetelan atau rawon 6 kilogram, biaya per unitnya 1.200, total biayanya 3.360.000. Daging ayam 6 kilo, biaya per unitnya 1.200, total biayanya 360.000. Mie ayam 9 ekor, biaya per unitnya 1.350, total biayanya 405.000. Mie ayam 18 kilogram, biaya per unitnya 600, total biayanya 180. Tahu 5 Tahu 150, biaya per unitnya 200, total biayanya 60.000. Sagu 2,25 kilogram, biaya per unitnya 113, total biayanya 33.750. Royco 24 saset, biaya per unitnya 56, total biayanya 16.800. Micin 3 bungkus, biaya per unitnya 80, total biayanya 24.000. Lada 3 bungkus, biaya per unitnya 50, total biayanya 15.000. Garam 3 bungkus, biaya per unitnya 20, total biayanya 6.000. Cabai 3 kilo, biaya per unitnya 250, total biayanya 75.000. Bihun 6 bungkus, biaya per unitnya 120, total biayanya 36.000. Mie kuning 6 bungkus, biaya per unitnya 120, total biayanya 36.000.
Data pesanan nyata, data biaya bahan baku langsung, jenis TKL-nya yaitu pemilik usaha, tarifnya kosong, data tenaga kerja langsungnya, jenis overhead pabrik yaitu listrik, tarifnya 150.000 per bulan, gas 450.000 per bulan, giling bakso 30.000. Hasil implementasi itu data overhead pabrik. Yang pertama listrik tambah gas per bulan yaitu 150.000 ditambah 450.000 sama dengan 600.000 per bulan. Dua, asumsi pembebanan yaitu dibagi bulan kerja sama dengan 25 hari dikali 8 jam per hari sama dengan 200 jam kerja per bulan. Tiga, overhead per jam listrik ditambah gas sama dengan 600.000 dibagi 200 jam sama dengan 3.000 per jam. Yang keempat yaitu waktu pemrosesan untuk pemesanan sama dengan 6 jam. Yang kelima, overhead dialokasikan ke pesanan sama dengan 6 dikali 3.000 sama dengan 18.000. Yang keenam, biaya giling bakso 3 dikali 30.000 sama dengan 90.000. Yang ketujuh, total overhead dibebankan sama dengan 18.000 ditambah 90.000 sama dengan 108.000. Yang ketiga yaitu kartu biaya pesanan. Yang pertama, biaya produksi harian dengan 100 porsi mie ayam dan bakso diklasifikasikan sebagai berikut. Bahan baku langsungnya yaitu daging sapi, rawon, daging ayam, mie ayam mentah, ayam, tahu, sagu, roiko, micin, lada, garam, cabai, bihun, dan mie kuning. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsungnya pemilik usaha. Yang ketiga overhead pabrik yaitu listrik, gas, dan penggilingan daging. Selanjutnya yaitu data overhead pabrik. Bakso dan mie ayam Pak D. Produknya bakso mie ayam, spesifikasinya bakso mie ayam jumlahnya 300 porsi. Bahan baku langsungnya yaitu daging sapi, biaya per unitnya 5.400, total biaya 1.620. Tetelan rawon, biaya per unitnya 1.200, total biayanya 360.000. Daging ayam, biaya per unitnya 1.200, total biayanya 360. Ayam mie ayam, biaya per unitnya 1.350, total biayanya 405.000. Mie ayam 600, total biayanya 180. Tahu biaya per unitnya 200, total biayanya 60.000. Sagu, biaya per unitnya 113, total biayanya 33.750. Royco, biaya per unitnya 56, total biayanya 16.800. Micin, biaya per unitnya 80, total biayanya 24.000. Lada, biaya per unitnya 50, total biayanya 15.000. Garam, biaya per unitnya 20, total biayanya 6.000. Cabai, biaya per unitnya 250, total biayanya 75.000. Bihun, biaya per unitnya 120, total biayanya 36.000. Mie kuning, biaya per unitnya 120, total biayanya 36.000. Totalnya biaya per unit 10.759. Total biayanya 3.227.550. Tenaga kerja langsung pemilik usahanya kosong. Overhead pabriknya yaitu listrik ditambah gas, biaya per unitnya 60, total biayanya 18.000. Selanjutnya yaitu giling bakso, biaya per unitnya 300, total biayanya 90.000. Totalnya yaitu 360, total biayanya 108.000. Bahan baku langsung yaitu 3.227.550. Tenaga kerja langsungnya kosong, overhead pabriknya 108.000, total biaya produksinya 3.119.550. Harga jualnya
4.500.000, biaya produksinya 3.119.550, labanya 1.384.450. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke analisis harga pokok pesanannya, eh, yaitu berdasarkan perhitungan kartu biaya tadi, untuk produksi bakso dan mie ayam sebanyak 300 porsi itu, total biaya yang dikeluarkannya 3.119.550 perak, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar 3.011.550, biaya tenaga kerja langsungnya 0 rupiah, serta overhead sebesar 108.000. Dengan demikian, harga pokok produksi per unit dapat ditentukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu 3.119.550 dibagi 300 porsi, eh, dengan hasil 10.398 per porsi mangkok. Untuk analisis selanjutnya itu harga jual yang ditetapkan untuk produksi bakso dan mie ayam per 15.000 bandingkan dengan harga pokok produksi, maka margin yang diperoleh yaitu 15.000 dikurangi sama harga pokok pesanannya tadi, yaitu 10.399, sama dengan untungnya ada di 4.601 perak. Dengan total penjualan sebesar 300 porsi dikali 15.000, yaitu 4.500.000. Total laba keseluruhan yaitu 4.500 dikurangi dengan harga pokok pesanannya 3.119.550, dapat di 1.380.450 perak. Maka profit marginnya yang diperoleh yaitu 30,68%. Hasil perhitungannya tersebut nunjukin bahwa bakso dan mie ayam Pade itu memperoleh margin keuntungan besar sebesar 30,68%, yang tergolong cukup baik untuk usaha kuliner skala UMKM. Margin ini dinilai layak karena mampu menutup biaya produksi serta memberikan ruang bagi si pelaku usaha untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku dan biaya overhead seperti gas dan listrik tanpa menurunkan tingkat keuntungan secara signifikan. Eh, Berikut ini ada tabelnya yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya masuk ke analisis dan penerapan teorinya. Berdasarkan teori job order costing, biaya yang seharusnya dihitung secara rinci untuk setiap pesanan yang mencakup biaya bahan baku, biaya baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, agar menghasilkan perhitungan yang akurat. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa si toko ini menerapkan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis. Perbedaan utamanya terletak di nggak dihitung di biaya tenaga kerja langsung karena di usahanya itu dikelola oleh pemiliknya itu sendiri. Jadi tenaga kerja dianggap sebagai laba usaha dari si pemilik. Selain itu juga biaya overhead seperti gas dan listrik tidak dialokasikan berdasarkan jam kerja atau jam mesin, melainkan dibebankan secara rata-rata per porsi yang dihasilkan. Si pemilik ini cuma mastiin bahwa total biaya bahan baku dan overhead berada di bawah harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Penyederhanaannya ini mencerminkan penyesuaian metode akuntansi biaya dengan kondisi UMKM yang memiliki keterbatasan pencatatan administratif. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti teori, penerapan tersebut tetap mencerminkan prinsip dasar job order costing, yaitu
pembebanan biaya berdasarkan unit output sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Pembahasan dan evaluasi. Pesanan bakso Pade ini dinilai efisien karena sebagian besar biaya produksi dialokasikan pada bahan baku yaitu sebesar 96,54%, sementara biaya tenaga kerja langsungnya 0% dan biaya overhead pabriknya relatif kecil yaitu 3,46%. Struktur biaya ini menunjukkan fokus pada kualitas produk serta penggunaan sumber daya yang efisien sehingga usaha memiliki peluang yang baik untuk mempertahankan keuntungan dan meningkatkan volume produksi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sini itu berdasarkan hasil observasinya tuh sistem job order costing diterapkan dengan baik pada UMKM toko bakso dan mie ayam Pade ini yang memproduksi berdasarkan pesanan. Perhitungan biayanya juga dilakuin dengan mengelompokin biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead meski terdapat penyesuaian sesuai kondisi usaha. Total produksi yang tadi untuk 300 porsi itu sebesar 3.119.500 dengan harga jual 15.000 per porsi sehingga diperoleh laba 1.380 sekian atau dengan profit margin 30,68% yang nunjukin usahanya mampu menutup biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang layak meskipun biaya tenaga kerja langsung tidak dihitung secara eksplisit. Perbedaan dengan teori dan antara teori dan prakteknya itu mencerminkan ke fleksibilitasan akuntansi biaya pada UMKM. Selama perhitungan dilakukan secara konsisten, job order costing tetap efektif sebagai dasar penentuan harga pokok, harga jual, dan pengambilan keputusan usahanya. Masuk ke pembelajaran dan rekomendasi melalui proyek observasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan akuntansi biaya pada UMKM ini, khususnya metode job order costing. Proyek ini juga nunjukin bahwa teori akuntansi biaya dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kondisi dan keterbatasan usaha dengan pencatatan biaya yang sederhana namun tetap informatif untuk pengambilan keputusannya. Mahasiswa di sini juga belajar pentingnya pengklasifikasian biaya produksi secara tepat serta memahami bahwa pada usaha mandiri biaya tenaga kerja langsung sering tidak dicatat sebagai beban produksi dan dianggap sebagai laba pemilik sehingga perlu dianalisis secara kritis. Berdasarkan analisis tersebut, kita merekomendasikan agar toko mie ayam dan bakso ini melakukan pencatatan biaya produksi yang lebih terstruktur, terus dan juga mempertimbangkan perhitungan biaya tenaga kerja meskipun secara estimasi, serta menerapkan metode job order costing secara konsisten. Hal ini diharapkan dapat membantu penetapan harga jual yang lebih akurat, menjaga laba, dan mendukung keberlanjutan usaha. Dokumentasi bersama si pemilik usahanya. Sekian itu saja dari hasil proyek kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me McDonald's bell.
itu biasanya kalau organisasi itu paling nggak ya 300 porsi bisa 500 porsi. Jadi nanti nyambungnya tuh di sana ya Pak? Disiapkan nanti setelah selesai baru dibawa ke tempat acara tersebut. Ini Pak Dek, kalau soal bahan baku, Pak Dek itu apa aja sih bahan baku utamanya buat mie ayam sama bakso? Kalau bakso itu pakai jujur, jadi bakso itu pakai campur antara daging ayam dan daging sapi, tapi lebih banyak daging sapinya karena khasnya bakso itu kan sapi. Karena kalau nggak ada campurannya ayam sedikit biar tambah apa rasa. Ya, terus gitu. Kalau untuk mie ayam ini kan jarang Pak dapat pesanan di kantor-kantor atau di tempat acara-acara. Paling kalau untuk mie ayam itu pesanannya paling buat acara-acara arisan atau acara keluarga. Ini yang paling sering dibahas untuk acaranya itu bakso. Baksonya itu bikin sendiri. Ya, Bagaimana sih Pak Dek kayak menentukan jumlah bahan produksi untuk pesanan? nah, kira-kira berapa porsi? Kalau untuk misalkan nih 100 porsi, 100 porsi itu kan bakso isinya biasanya itu kan 8 biji. Paling nggak Pak Dek harus menyiapkan paling nggak daging itu 5 kilo, daging dan rawonnya 2 kilo, mungkin untuk campuran dan sebagainya yang bentuk bumbunya. Ya, dari kalau untuk daging per kilo itu 135. Kalau untuk rawon harganya sekitar 60 atau 70 ribu. Untuk ayam sekitar 65 per kilo. Kalau untuk ayam ini pakai bentuknya ayam yang pakai bahan baku itu ayam timuran. Ayam timuran. Kalau untuk campuran nggak ada campurannya. Kalau untuk mie ayam paling kayak sama pelanggan sama biasa orang yang langganan pelanggan masak. Biasanya dalam satu hari itu berapa ekor? Kalau untuk mie ayam misalkan Pak Dewi bawa 6 kilo mie. Nah, 6 kilo mie untuk ayam itu Pak dipersiapkan paling nggak itu ya sekitar 3 ekor ayam dalam sehari. Ininya terus selain bahan-bahan yang buat mie ayam sama bakso, ini tempatnya ini nyewa atau? Tempat itu sewa per tahun 12. Untuk listrik taruhlah 150 per bulan. Kalau untuk karyawan tidak ada. Jadi nggak ada. Apa dasar utama Mati itu keduanya 100 porsi. Ayam bakso 15.000. Untuk bakso juga sama 15.000. Tapi untuk mie ayam 10.000. Itu pun kalau dagangannya sudah habis, kalau pakai dapat lebihnya. Seharinya Pak D itu kalau mie ayam 6 kilo berarti sekilonya kan 12 mangkok. Kali aja 6 kali 12. Kalau untuk bakso mungkin ya ada 100 porsi. berapa apa yang biasa Pak Dek dapatkan Ini yang untuk pesanan ataupun yang jualan di sini. yang jualan sama tadi dapat berapa persen? Kalau keuntungan pasti belum bisa memperkirakan keuntungan. Tapi kalau untuk Pak D jualan misalkan Pak D ini dalam sehari omsetnya 1,5 juta misalkan. Pak D modalnya misalkan 1 juta ya mungkin itu sisanya di antara
500 atau 400-an ribu per hari. Kalau yang pemesanan biasanya harganya dibedain nggak sih Pak? Kalau untuk pemesanan biasanya untuk di kantor itu kita juga Pak D bisa misalkan ini per porsinya kan 15.000, porsinya 8. Kalau misalkan dikalikan saja 15 porsi dikali 100 porsi, misalkan orang pesan yaitu jumlahnya ada berapa itu? Nah, 1.500.000 misalkan, berarti Pak D modalnya ya sekitar mungkin 1 jutaan, Pak D dapat untung 500. Ya, yaitu insya Allah ya Pak D rasakan ya Pak D kira-kira Pak D yang penting nggak rugi, tapi juga nggak merugikan konsumen, nggak merugikan Pak D sendiri. Saya masih penasaran sama yang buat bakso itu kan kata Pak dia kalau sehari itu bisa daging sapi itu bisa dijual ya. Kalau daging sapi kemungkinan besar itu kira-kira sekitar 4 kilo, daging ayamnya 2 kilo, rawon urat bentuk buat campuran bakso itu 2 kilo, berarti sekitar 4, berarti ada 8 kilo per hari untuk semuanya campuran. Terus kan selain itu ada tepung terigu Nah, ya. ada tepung sagu paling pandai itu kalau misalkan bikin 4 kilo, misalkan bikin semua 8 kilo tadi ya, 8 kilo pandai paling sagunya itu sekitar 3/4 atau waktu 3/4, roikonya ada 8, micin yang besar, micin yang sedang itu 1, terus nanti dikasih lada untuk bumbu yang lain, dan garam dan lain sebagainya. Rawon itu kira-kira itu. Oh, dan dalamnya murah apa? Nggak ada yang lain, paling daging ayam, misalkan perbandingannya pada bikin 4 kilo daging sapi, pada campur ayam 2 kilo, rawonan sapi 2 kilo, berarti 8 kilo. Nah, sagunya kata ibu ya, sagunya 3/4, berarti perbandingannya 8 kilo dikasih campuran sagu 3/4 itu cuma 2 olah saja. Soalnya kadang suka dicampur Ya, ada iya. yang pakai jamur gitu. Oh enggak, pada enggak pernah. Full ayam. Full bakso, betul, sapi, betul, ayam. Terus kalau kan di bakso kan ada mie putih sama mie, biasanya berapa? Oh, kalau untuk mie misalkan nih Pak D dalam jualan sehari ini itu terkadang tidur bisa ngabisin 1 kilo, satu apa ya? Bukan 1 kilo ya? Satu bungkus, Bukan satu bungkus. satu bungkus, berarti 2 bungkus. Untuk mie juga 2 bungkus. Kalau milihnya berapa Pak D? Tahu biasanya berapa kali? Kalau tahu mah Pak D sedikit, paling beli tahu paling 20.000, 20.000 paling sekitar ya 50-an Buat tahu. sehari ya Pak? Itu kalau vaksin Maksudnya yang mana nih? Kalau beras itu kan untuk perlengkapan kopinya aja. berarti ada pangsit rebusnya juga. Enggak, Pak D. Tadi Pak ada proses soal cabai gitu kalau sambal. Kalau cabai Pak D itu berbahan cabai murni ya, nggak ada campurannya. Berarti cabai direbus, habis direbus dilembutkan di blender, kalau enggak diulek seperti goreng. Biasanya menghabiskan berapa? Misalkan aku Pak D ya taruhlah tiap hari 1 kilo, 1 kilo. boleh ya, boleh Pak. Boleh ya. Bumbu kuah bakso Pak D itu pakai bawang putih, misalkan 1 dandang begini paling enggak Pak D kasih bawang putih itu setengah bawang putih, kaldunya ya roiko, semacam roiko lah, semacam roiko, terus dikasih lada sama tulang itu tulangan seperti sum atau tulang seperti tulang iga, begitu biar kuahnya ada rasa. Kalau untuk bumbu doang nggak ada rasa, nanti kalau nggak ada tulang iga apa itu penting. Ini Pak bikin berapa nasi? Sehari sekarang Pak 1 jam.
biasanya kalau di pasar registrasi itu udah dibonusin sama tempatnya. Nah kalau untuk yang semacam kayak sandung lamur Pak De beli lagi, kadang Pak De beli setengah kilo. Sandung lamur itu ya tadi yang putih tadi. Oh, yang putih tadi. Oh, yang putih tadi. Ya rawon, seperti rawon. Kalau penghasilan kan udah kan, Pak De kira-kira segitu. Nah kalau untuk misalkan bumbu-bumbunya yaitu kalau bumbu bakso itu nanti daging Pak De siapkan di tempat penggilingan. Nah nanti perlengkapannya apa nanti tukang giling sudah giling, Pak De nanti bawa pulang ke rumah tempatnya di rumah. Nah ya yang ini Pak De biasanya kalau per kantong tuh Pak De kasih 30. Nah, ya Pak De itu udah biasanya ngasihnya segitu. Kalau untuk yang lain misalkan nih kayak tawi apa ya beli di pasar, perlengkapan di pasar. Kalau toh ada kekurangannya mungkin dicarikan di warung sekitar. Itu aja. Atau apa untuk bahan saus Pak De disuplai. Nah, disuplai. Untuk kecap sama disuplai. Kan ada biaya transport ke sananya, itu tadi itu enggak? Nah itu tergantung relatif, tergantung kebijakan dari si pemesan. Kalau misalkan Pak De ini dapat pesanan misalkan 300 porsi itu kalau per 15 berarti sekitar 4,5 juta ya. Ya 4,5 juta. Kalau Pak De itu ngitung Pak De masih untung, Pak De kadang nggak minta ongkos sih. Tapi kalau Pak De udah mepet ya mungkin Pak De ya bahasanya aja enak Pak De bilang namanya di pemesan itu ada biaya ongkirnya gitu. Tapi kebanyakan orang yang pesan ini kan orang-orang pelanggan Pak De juga yang makan di sini. Kemarin belum lama Pak De di karena di Tasnya Pak De sekitar 50 porsi itu total jumlah uangnya itu sekitar 6 juta hampir ada. Nah itu Pak De yang minta ongkir, Pak De dapat. Oh, kalau untuk keluar ke gedung-gedung, Pak De mungkin akan teman. Kalau Pak De sendiri nggak mungkin bisa. Kalau warung tetap buka, itu yang buka. Temennya Pak De itu Pak De kasih. Nah, Pak De ya terkadang kalau Pak De kasih ya kadang kasih 300, kadang 200. Itu dalam satu hari. Nah, ya. Aku mau nanya, Apa? itu pertama kali Pak De itu tuh pas tahun berapa? Kalau Pak De ditanya untuk Pak De mulai jualan di sini atau di tempat lain? Sebelumnya juga pernah. Sebelumnya pernah. Kamu belum lahir Pak De jual. Gimana tuh berarti awal pertama kali Pak De buka usaha bakso ini tuh tahun berapa? Tahun 1990. Usia Pak De 16 tahun. Pak De masih dorong. Pakai gerobak. Ada gerobak. Nah itu sudah lama manajemennya. Mungkin juga ini yang kelola sendiri. Kalau untuk di sini 2006. Nah, artinya udah sekitar 19 tahun sudah ada. Nah 19 tahunan sudah ada di sini. Ya kalau untuk pengalaman jualan ya itulah pengalaman dari Pak De. Kita berjuang berikhtiar buat mereka. Berarti kan kata Pak De pas itu pernah punya karyawan yang bekerja di sini itu berapa orang? Dua. Paling yang satu punya. Itu dibayarnya per Zaman dulu itu sekitar 2.200.000 per bulan. Tahun di antara tahun 2006 sampai 2020-an. Pak De nggak punya orang kan tahun 2020 Pak De ke sini. pas karena pandemi jadi Pak De itu karyawannya sampai sekarang sendiri. Sendiri Pak De nggak mampu bayar lagi. Itu. Ya, alhamdulillah nggak ada ya.